Viral, sebuah video yang tengah beredar di sosial media memperlihatkan seorang pria melakukan aksi tak senonoh saat tengah berada di halte busway Transjakarta Jalan Es Parman, Podomoro City, Jakarta Barat. Dalam video tersebut terlihat pria itu terekam sedang melakukan aksi kejinya dengan diam-diam merekam bokong seorang wanita yang berada di depannya. Menurut beberapa sumber, pria yang berkacamata dan menggunakan kemeja merah tersebut diketahui melakukan aksinya saat sedang menunggu kedatangan bus Transjakarta di halte bersama korban dan beberapa orang lainnya. Dan secara perlahan, pelaku sesekali mengarahkan ponsel yang dipegangnya ke arah wanita yang berada di depannya. Adanya perilaku pelecehan seksual ini tentu mendapat kecaman dari para masyarakat. Mengingat ini juga bukan kali pertama terjadi di tempat umum. Bahkan tak heran Indonesia saat ini disebut darurat akan kekerasan seksual. Karena semakin sempitnya ruang aman bagi perempuan. Oleh karena itulah saat ini tak sedikit orang jadi harus lebih waspada setelah adanya kasus ini. Menurut saya itu laki-laki yang kayak gitu itu nggak punya etika, otaknya nggak dipakai. Soalnya ya dia bisa aja pakai Google, tapi dia milihnya itu untuk membahayain perempuan. Ya kan kalau kayak gitu udah jelas salah siapa. Menurut saya sih ya itu bukan tindakan yang terpuji ya. Mau dilakuin oleh laki-laki ataupun dilakukan oleh perempuan, tindakan tersebut tuh tetap nggak bisa dibenarin sih kalau menurut saya. Pastinya lah, kan aku nggak mau siapapun atau aku aja nggak mau ngelakuin itu, merasakan itu. Apalagi teman-teman atau orang-orang wanita yang lain. Tentu saja saya pasti akan protektif kan. Tapi saya nggak mau hal kayak gini itu menjadi alasan saya untuk pakai pakaiannya itu harus yang tertutup cuman karena basis itu. Ya saya mau membantu ya biar laki-laki dan adab Indonesia in general lebih sadar gitu. Betul banget. Jika menelisik lebih dalam secara psikologis, hal yang dilakukan oleh pelaku bisa tergolong dalam penyimpangan seksual. Karena hal tersebut sudah tak selayaknya dilakukan oleh orang normal pada umumnya. Bisa terjadi jika orang itu memiliki kelainan dalam seksualitasnya gitu, artinya dalam berhubungan intim gitu ya, dalam kebutuhan seksualnya dia mempunyai hal-hal yang berbeda dari kebanyakan orang normal gitu kan. Kalau orang normal itu kan kayaknya mungkin nggak kepikiran ya nggak sih melakukan itu gitu. Nah tapi karena dia ada penyimpangan perilaku seksual, maka dia bisa melakukan hal itu, dan hal itu dianggap aneh oleh mereka semua yang memang normal dalam hal seksualitas. Lebih lanjut, adanya perilaku penyimpangan seksual rupanya bisa disebabkan berbagai faktor. Melihat beberapa pelaku justru tampak baik dari segi pendidikan dan perekonomian. Lantas apa faktor utama seseorang bisa melakukan hal yang tak wajar tersebut? Jadi penyimpangan perilaku seksual itu memang masuk dalam ranah ada sesuatu dalam psikisnya gitu kan. Ada penyebabnya juga gitu, mungkin bisa jadi trauma masa lalu atau mungkin ada hal-hal yang membuat dia akhirnya memiliki perilaku seksual yang berbeda dari orang kebanyakan. Kalau perilaku penyimpangan seksual itu kan secara fisiknya normal, iya kan? Bahkan mungkin dia bisa dari level pendidikannya yang cukup baik gitu, ekonominya cukup baik. Yang namanya perilaku penyimpangan seksual itu kan terlihat pada saat dia melakukan kegiatan seksual, ya kan? Nah, permasalahannya adalah itu kan tidak bisa terlalu bisa kita lihat ya, kecuali emang ketangkep basah tanda kutip. Di sisi lain, adanya kasus ini juga terkadang menguak isu bahwa korbanlah yang memberikan kesan pertama untuk pelaku bisa tertarik melakukan hal yang tak senonoh tersebut. Salah satunya adalah cara berpakaian. Meski isu ini mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, namun yang jelas adanya kejadian pelecehan bukanlah sesuatu yang bisa dibenarkan sedikit pun.
kan kita melakukan tindakan pencegahan jauh lebih baik ya gitu, karena terkadang kita bisa bilang bahwa ya ini orang itu aja yang salah gitu, otaknya kemana, pikirannya negatif, tetapi tentu kita jangan memberikan hal-hal yang memberi peluang, karena kan kita nggak tahu nih yang kita hadapi atau kita ketemu sama orang nantinya orang-orang yang memang normal nggak, tanda kutip gitu ya. Tapi kalau misalnya kebetulan kita ketemu sama orang-orang yang punya perilaku penyimpangan seksual, ketika baju kita ikut mengundang, itu bisa mencetus si pelaku ini untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu. Adanya kasus pelecehan seksual tersebut tentu menimbulkan tuntutan dari sejumlah pihak agar sang pelaku bisa segera ditemukan dan mendapat hukuman setimpal. Dan setelah dikonfirmasi, pihak kepolisian pun sudah turun tangan untuk ikut andil melakukan pencarian pelaku yang nekat melakukan aksi pelecehan seksual tersebut. Menurut saya sih, kalau orang yang kayak gitu ya pidana bisa, atau misalnya penjara. Soalnya ya biasanya harus yang keras gitu baru jerah kan. Tapi ya sebenarnya dia harus di-educate lagi sih. Soalnya kan Indonesia dasarnya itu sex education-nya itu kurang. Jadi kita harus ya educate people juga. Kalau menurut saya selain ya tentunya sanksi dari perundang-undangan itu penting, tapi sanksi sosial itu juga powernya kuat banget sih. Jadi mau dari peraturan pemerintahnya ataupun dari kita nih sebagai warga Indonesia ya juga sudah bisa memberikan sanksi sosial. Tapi selain itu juga dia juga tetap harus diberikan edukasi, karena mungkin aja dia nggak merasa kalau misalnya tindakan yang dia lakukan itu salah. Waspada tetap, tapi jangan juga jadi ragu-ragu.